Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang Bapak Katolik yang punya masalah cukup serius dalam hidupnya. Dan dia ini juga belajar untuk rendah hati gitu ya. Jadi tanya ke sana kemari, tanya ke saudara-saudaranya tentang masalah ini bagaimana solusinya. Tanya ke teman-teman di lingkungannya, tanya ke sahabat-sahabatnya, tanya ke rekan-rekan bisnisnya, dan sebagainya, semua ditanyai. Tetapi setiap kali, setiap saran atau nasihat dari orang-orang yang dia tanyai, dari keluarga sampai ke teman-teman dekatnya itu, saran itu selalu saja dibantah oleh dia. Sampai teman-temannya ngomong, ini kamu minta saran apa ngejak debat? Jadi minta saran atau solusi masalahnya yang serius, tapi ya setiap kali diberi solusi itu ya didebat, dibantah. Karena dia yakin dia lebih pandai, dia lebih cerdas menurut pendapatnya sendiri, itu yang paling benar. Dan akhirnya ya kemudian ujung-ujungnya ya dia merasa tidak menemukan apa-apa. Jadi dia merasakan tidak ada solusi sama sekali, tidak ada jalan keluar sama sekali. Ya, bahkan nasihat-nasihat yang terkait dengan imannya sebagai orang Katolik itu juga kemudian dia merasa apa itu begitu. Dan dia merasakan sendirian di dalam menghadapi masalah itu. Dia merasa kemudian sampai putus asa itu ya, dengan masalahnya yang serius itu. Tapi Bapak, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita ini memang seperti itu? Seperti Bapak itu juga, kita merasa sendirian aja. Tidak ada yang menolong lagi pada saat semuanya sudah mentok gitu ya. Semuanya kemudian tidak ada jawaban, semuanya kemudian mungkin perlu kita bantah ini dan itu dan sebagainya, akhirnya tidak menemukan apa-apa. Gitu. Apakah kita sama seperti orang lain juga, putus asa dan sebagainya gitu. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita merayakan Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul yang sama mengalami masalah di dalam kehidupannya. Rasul-rasul ini takut, tidak berani keluar rumah. Metu omah mati misalnya. Takut, tidak berani apa-apa, mau ngapain enggak. Di situ juga ada teman-teman sesama rasul yang lain. Tanya ini, tanya itu sama. Tapi tidak ada yang memberikan solusi dan kekuatan apapun, sama. Digambarkan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dan mujizat Pentakosta adalah Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka dalam rupa seperti lidah-lidah api itu. Lalu terjadi perubahan yang luar biasa. Kita bisa melihat seorang nelayan yang kehilangan gurunya, takut, ndepis, ndelik, ya, berkerumun dengan teman-temannya sendiri dan sebagainya, lalu membuka pintu-pintu itu, membuka jendela dan keluar, lalu kemudian bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mujizatnya adalah mereka, menurut saya bukan hanya mujizat bahasa, tapi keberanian mengubah, menemukan sesuatu. Dan lalu kemudian berbicara, sebenarnya berbicara orang dari berbagai tempat itu mengerti. Ya, ini kemudian menjadi mujizat bahasa. Kita bisa melihat bahwa itulah karya Roh Kudus yang diberikan oleh Kristus bila kita meminta kepadanya. Dan ini yang dibuktikan kita merayakan hari ini, hari raya Pentakosta, itu perayaan iman. Karena kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itulah yang dicurahkan juga kepada gereja, kepada seluruh umat. Ya, melalui sakramen-sakramen, supaya umat juga sungguh-sungguh tidak merasa sendirian gitu. Umat merasakan bimbingan, umat merasakan kekuatan, kehadiran Roh Kudus, gereja juga begitu, sebagai hierarki, sebagai lembaga, tidak untuk terus-menerus bingung, kacau dan sebagainya, tapi terbimbing oleh Roh Kudus sendiri. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul dan kepada Anda serta kita semuanya ini. Bahwa kita ini hidup memiliki Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itulah yang memang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, aku akan mengirim roh kebenaran yang akan menyertai kamu selama-lamanya.
Dia yang akan juga kemudian mengajarkan hal-hal yang benar, yang belum kamu pahami saat ini. Kita bisa melihat dalam Injil-Injil yang lain seperti itu, digambarkan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu benar, kemudian diterima oleh para rasul, dan kemudian menjadi kesaksian yang luar biasa, dan gereja itu lalu berkembang sampai sekarang ini. Nah itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana kemudian Roh Kudus itu membantu perjuangan gereja. Ya, kita melihat dalam sejarah gereja, wah luar biasa ini 2000 tahun lebih bagaimana jatuh bangun gereja, dan bagaimana gereja itu menderita, gereja yang sungguh-sungguh berjuang, gereja yang penuh dengan para martir, tapi gereja yang kemudian menyebarkan ajaran Tuhan Yesus kemana-mana. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan Roh Kudus ini diberikan kepada gereja dan kepada siapa saja. Makanya Bapak Paus Fransiskus itu mengatakan Roh Kudus itu mengharmonisasi, menyelaraskan keseluruhan kehendak Allah, Tuhan Yesus sendiri dan seluruh umatnya, lalu kita merasakan sebagai Kristus sebagai kepala dan kita itu tubuh mistiknya. Dan itu yang menyatukan adalah Roh Kudus, mengharmonisasi. Makanya dalam keyakinan iman yang kita rayakan saat ini itu Roh Kudus yang terus menerus ya, diminta oleh gereja dan terus menerus itu dicurahkan kepada umatnya. Sehingga saya yakin bahwa iman kepada Yesus itu harus juga percaya bahwa iman kita itu disertai oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus percaya betul itu. Nah ini tantangannya apa dalam kehidupan kita sekarang ini? Kita bisa melihat Anda dan saya ini kan hidup di dunia milenial ini ya. Tiap orang pasti punya HP nih, tiap orang punya laptop, tiap orang bukan laptop ya, tiap orang itu bisa nyambung ke internet, akses informasi sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Dunia yang penuh info, tapi dunia yang penuh menawarkan banyak solusi juga. Enggak bisa ini, tanya Mbah Google, enggak ngerti ini, bukaan internet ayo, aja takok mamamu gak inter. Takok ini, papamu gak ngerti le, buka internet kan begitu akhirnya. Sumbernya sekarang ini sumber segala informasi segalanya kalau mau cari ya di internet. Kita buka data macam-macam itu kita mengerti, itu kita bisa tantangannya bisa melihat itu. Tawarannya banyak termasuk cara solusinya. Tapi mengapa kita ini masih punya masalah saja? Katanya dunia banyak solusi, dunia banyak jawaban. Kenapa kok masih punya masalah? Kenapa kita ruwet terus gitu ya? Ini kan kita pertanyaannya nih dulu, ini zaman kalau saya punya masalah mau apa, bisnis apa saja solusi ada. Ada masalah ini ada, mau tanya-tanya ini itu, hotline konsultasi gratis juga banyak dan sebagainya. Kenapa? Seperti Bapak tadi itu kita merasakan ada masalah terus dalam kehidupan gitu. Ya karena kita itu hanya terpaku melihatnya secara materi. Materi artinya ya kita itu terikat-terikat saja dengan sumber-sumber informasi itu. Anda dan saya ini punya satu channel yang tidak pernah lagi diperhatikan, itu roh kita ini. Kita tidak pernah minta bimbingan Roh Kudus. Tanyanya ke sumber-sumber yang lain. Tidak pernah kita terbuka betul, Tuhan saya punya masalah keluarga, saya mohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing saya. Enggak. Bingung golek jawaban ini nggon bendindi. Kita merasa kalau sudah hebat, up to date, modern, tahu informasi macam-macam bisa jawab selesai. Tapi menjalankannya bagaimana kalau tidak ada Roh Kudus? Bagaimana melaksanakan itu? Tidak ada daya kekuatan Roh Kudus. Tidak ada kekuatan Roh. Jadi kita lama-lama itu bisa kemudian merayakan Pentakosta tapi kita melupakan Roh Kudus. Kita ya ngerti Romo, tapi Roh Kudusnya nang di embo. Karena tidak terbuka roh kita merasakan sungguh ada jalan yang sungguh diberikan Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Pentakosta, kita merayakan Roh Kudus, bukan merayakan sejarah saja,
tapi merayakan pembaharuan hidup kita ini di dalam Roh Kudus ini. Sehingga kalau secara pribadi itu seperti dalam sekuensi Paskah itu dikatakan, engkau penghiburku yang ulung, engkau sahabat jiwaku, engkau penyejukku yang lembut. Penuhi hati umatmu ini. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang luka pulihkanlah. Roh Kudus yang sudah diberikan Kristus itu, mari kita hargai betul. Kita sambati. Kita sungguh memohon kepadanya untuk membimbing kehidupan kita. Baik secara pribadi maupun sebagai jemaat gereja kita. Mohon Roh Kudus untuk sungguh-sungguh membimbing kehidupan kita. Mohon Roh Kudus bagi anak-anak kita. Mohon Roh Kudus bagi orang-orang yang kita kasihi. Mohonlah Roh Kudus. Carilah jawabannya dari Roh Kudus untuk keselamatan kehidupan kita. Roh Kudus tidak hanya membimbing gerejanya, tapi Roh Kudus juga akan menjawab kepada Anda secara pribadi masing-masing. Kalau para rasul sekali ngomong, semua bangsa bisa mendengar, mulai Mesopotamia, Asia, Pontus, Libya, Kirene, macam-macam, bisa mendengar dan mengerti. Roh Kudus pasti juga bisa ngomong dengan hati Anda, ngomong dengan pribadi Anda yang unik dan khas, ngomong dengan karakter Anda secara personal. Roh Kudus mengerti siapa Anda. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semakin terbuka akan rahmat Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, dan semoga kita dengan rendah hati dan sukacita sungguh merasakan keterbukaan atas bimbingan Roh Kudus yang menjadi karunia dan rahmat yang dianugerahkan kepada Anda dan saya, kepada kita semua, sehingga di tengah situasi saat ini pun kita tidak merasa sendirian, kita disertai Roh Kudus, dan dialah tempat kita untuk menemukan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.